Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sama-sama kita hormati Pak Gici, Tuhapet, Tengku Imum, Ketua BKM dan Jamaah Masjid Bani Salim, Lampasai Kota. Kita hormati Ketua Jamaah Arafah, sahabat saya Ustaz Jul, kemudian segenap pengurusnya, dan Bapak Ibu sekalian jamaah subuh Arafah yang sudah berkumpul, datang dari berbagai tempat sepertinya. Kita ramaikan Masjid Allah di saat subuh, suasana yang sebenarnya sangat istimewa. Allah menunggu kita. Bahkan saking istimewanya subuh, Allah encourage, Allah apa namanya encourage? Encourage apa bahasa Indonesia? Allah apa ya? Allah semangati kita. Allah semangati kita untuk bangun jauh-jauh waktu sebelum subuh tiba. Maka Allah sebutkan betapa luar biasanya orang-orang yang berhasil bangun tahajud. Tujuannya bukan tahajud, tujuannya subuh. Allah bangunkan kita tahajud. Nggak cukup di situ, Allah sebutkan lagi 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tujuannya bukan 2 rakaat sebelum subuh, tujuannya subuh. Jadi sebenarnya tahajud 2 rakaat sebelum subuh itu adalah justru pembuka jalan menuju subuh, supaya subuhnya nggak telat. Maka istimewa sekali. Oh jazakallahu khairan katsiran. Tadi waktu imam batu-batu nggak dikasih ini tadi. Maka istimewalah kita orang-orang yang diundang oleh Allah. Subuh itu beda, karena kita bangun tidur untuk melaksanakan sholat ini. Jadi diundang oleh Allah, diundang. Jadi kalau seandainya nggak terbangun subuh, ya nggak diundang. Bahasa kasarnya adalah Allah bilang, aku nggak bersedia ketemu dengan kamu hari ini, maka tak dibangunkan. Jadi sedih sekali sebenarnya kalau kita melewati waktu subuh. Maka berbahagialah orang-orang yang bukan saja berhasil sholat subuh, tapi berhasil sholat subuh tepat waktu. Berbahagialah orang-orang yang berhasil sholat subuh tepat waktu, sholatnya berjamaah. Berbahagialah sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid. Berbahagialah berada di dalam jamaah yang paling besar. Kan bahwa jamaah 3 orang lebih baik dari 2. Lebih baik dari 3 dan seterusnya dan seterusnya. Dan hari ini jamaahnya besar sekali. Insyaallah ini adalah jamaah salah satu yang baik yang Allah nilai. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berada dalam jamaah kebaikan. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim Nabi yang mulia ini untuk memberi kita pelajaran, memberi kita contoh teladan dan mengamalkannya sendiri sebelum menyuruh kepada kita dengan sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada pengecualian.
semua yang beliau ajarkan kepada kita itu adalah seluruhnya sudah beliau praktekkan. Dan beliau adalah yang paling baik dalam mempraktekkan semua itu. Karena itu sehebat-hebatnya kita beribadah tak akan sampai pada level yang seperti itu. Dan Allah buat itu standar tinggi supaya kita justru merasa minder setiap hari. Dan itu menjadi penting. Menjadi penting untuk merasa minder, tidak merasa hebat, tidak merasa soleh, tidak merasa taat. Kemarin saya dikasih kata-kata indah dari salah seorang sahabat saya. Kata beliau, merasa soleh itu salah, tapi merasa salah itu soleh. Bagus tuh, kalau mau dibuat jadi status, harus tulis nama beliau. Nanti WA saya siapa nama beliau ya. Itu dari kawan saya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Zul Arafah menyebutkan tentang bahwa kita akan segera ketemu dengan Allah. Tadi yang dibacakan di dalam sholat subuh kita juga adalah bagian akhir dari surat Al-Ahzab. Dimulai dengan pertanyaan tentang hari kiamat. Baru dibaca kembali tadi oleh Ustaz Zul Arafah tadi. Cuma pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ketika kita ketemu dengan Allah. Apakah Allah akan menganggap kita sebagai hambanya? Atau bahkan kita tidak dilihat pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir sering mempertanyakan itu hari kiamat kapan datang. Dalam Al-Qur'an sering bunyi ayatnya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin misalnya. Atau di dalam surah As-Sajdah di bawahnya di bagian akhir wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Tapi jawabannya adalah qul yaumal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Mereka bahkan tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Dicuekin sama Allah. Sedih kali rasanya kalau dicuekin sama Allah. Orang-orang psikolog itu menyebutkan ternyata hukuman yang paling berat itu dicuekin. Hukuman yang paling berat bukan dipukulin, tapi dicuekin. Itu hukuman berat. Coba nanti sekali-sekali kalau anak ibu, anak bapak misalnya melakukan sebuah kesalahan, kalau dimarahi, mungkin dia akan melakukan lagi. Tapi coba dicuekin. Ya. Mulai sekarang tidak lagi diopeni, tidak lagi diajak ngomong dan sebagainya, itu ngerasa dia. Dan itu berat sekali hukumannya. Dan Allah menyebutkan bahwa di hari akhirat ada orang yang akan dicueki oleh Allah. Dicueki beneran. Ya. Tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menyedihkan. Kita berkumpul setiap hari, kita berharap sebenarnya untuk menghamba kepada Allah, diakui oleh Allah sebagai hambanya. Yang paling sedih adalah kita mengakui hamba Allah, Allah nggak mengakui kita hambanya. Sedih kali itu. Kita mengaku umat Rasulullah, Rasulullah nggak mengakui kita umatnya. Kalau orang Padang bilang, batapuak sebelah tangan. Kita bertepuk sebelah tangan. Batapuak sebelah tangan, cintu di awak kawin di orang. Ya. Kenapa? Karena kita cintu, dionyo tidak. Ya. Kita bercinta, tapi dia enggak. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Dan kalau seandainya kita melakukan hal yang seperti itu untuk masalah agama kita, itu menyedihkannya luar biasa. Dan hari ini banyak sekali orang mengaku-ngaku hamba Allah, ya, mengaku hamba Allah, mengaku umat Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya adalah nanti Muhammad mengakui nggak kita sebagai umatnya? Apakah Allah nanti akan mengakui kita sebagai hambanya atau tidak? Dan di dalam Al-Quran, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa tahu apa kisi-kisi menjadi hamba Allah. Itu menariknya. Jadi Allah sudah kasih tahu kita sejak dari awal supaya kita bisa siapkan diri. Begini loh hamba Allah yang sesungguhnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, di banyak ayat sebenarnya, tapi kita ambil salah satu bagian dari Al-Quran saja. Salah satu bagian yang menunjukkan hamba Allah nanti di hari kiamat adalah ada ciri-cirinya. Allah sebut di dalam surat Al-Fajr misalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mereka memiliki jiwa yang tenang.
mereka memiliki jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Mereka ridho dan diridhoi. Mereka ridho dan diridhoi. Mereka pertamanya tenang, mereka ridho, mereka diridhoi. Orang-orang seperti inilah yang disebut oleh Allah kemudian fadkhuli fi ibadi. Kalian aku akui sebagai hambaku. Yang diakui sebagai hamba Allah di dalam ayat ini adalah yang pertama dia tenang. Yang kedua dia ridho kepada Allah. Yang ketiga dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kisi-kisi yang sebenarnya bisa kita coba untuk kita upgrade setiap harinya selama kita masih berada di dunia. Semua kita punya nafsu. Kita akui saja. Gak usahkan kita, Nabi Yusuf pun mengakuinya. Nabi Yusuf yang kita terima banyak sekali cerita-cerita yang kita dapatkan kan istri Al-Aziz berhasrat kepada Nabi Yusuf tapi Nabi Yusuf enggak, kan gitu. Tapi dalam Al-Quran sebenarnya yang diceritakan pertama istri Al-Aziz berhasrat kepada Yusuf, Yusuf juga ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya kan? Sungguh perempuan itu berhasrat kepada Yusuf, Yusuf juga ya. Baru kemudian Allah menyebutkan kalau seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya itu akan kejadian. Tapi Yusuf melihat tanda dari Tuhannya yang menyebabkan Yusuf kemudian tidak jadi berhasrat kembali kepada perempuan tersebut. Maka lari Yusuf menuju pintu, ditarik dari belakang, sobek baju. Nah, kan itu yang kita tahu kan? Sobek baju dari belakang dan itu menunjukkan perempuan yang salah. Jadi kalau ada huru-hara tentang suami ibu dari luar, lihat bajunya sobek di mana. Tapi bapak-bapak udah tahu cerita ini. Karena itu yakin saya bapak-bapak pasti buka baju dulu, disobek di belakang baru pulang. Jadi bapak ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks ini menunjukkan bahwa Yusuf seorang nabi, tapi Yusuf pun sebenarnya punya hasrat manusiawi. Dan itu normal. Itu normal. Ada mahasiswa-mahasiswa saya di kampus yang akhwat-akhwat, dia bilang, saya Ustadz berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlibat dalam pacaran, karena itu saya berusaha untuk membunuh perasaan saya terhadap laki-laki. Saya bilang itu salah. Itu salah. Karena kalau kamu membunuh perasaanmu terhadap laki-laki, lama-lama kamu suka perempuan. Kan lebih kacau lagi. Dan itu sudah kejadian hari ini. Banyak yang perempuan suka perempuan, yang laki suka laki. Ya. Beda pakai awak Medan, awak Aceh dulu. Awak Aceh, ya. Orang Aceh. Ketika ketangkap nanti namanya nama kita. Tinggal di daerah-daerah katanya sih. Memang anak kita. Ya, memang anak kita. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menafikan bahwa kita punya nafsu di dalam. Apa kata Nabi Yusuf kemudian yang diabadikan di dalam Al-Quran? Wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya kan? Aku tidak bisa melepaskan diri dari nafsuku. Dan nafsu itu mengajakku selalu kepada hal-hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi, gimana akhirnya itu? Raufur Rahim kayaknya. La Raufur Rahim. Inna Rabbi la Raufur Rahim. Sungguh Allah itu Maha penyayang bagi kita semua, ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini kemudian diakui oleh Yusuf alaihissalam bahwa nafsunya itu ada dan dia tidak bisa melepaskan diri dari nafsu itu kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian itulah yang kemudian akan berubah nafsu itu dari nafsul ammarah menjadi nafsul mutmainnah. Itu sebabnya kondisinya adalah nafsul mutmainnah itu identik dengan ketenangan. Karena orang-orang kalau tenang biasanya benar dalam mengambil keputusan. Dosa itu sering sekali terhubung dengan ketergesa-gesaan.
dipengaruhi habis-habisan, sehingga kita salah mengambil keputusan. Dan setan sangat jago untuk bidang ini. Iblis sangat jago untuk bidang ini. Kata Allah di dalam surat Al-Hasyr, kamathalis syaitan, seperti syaitan. Idh qala lil insani kfur, ketika setan itu menggoda manusia untuk melakukan kekufuran. Falamma kafara, kemudian manusia pun tergoda untuk melakukan kekufuran. Qala, iblis kemudian berkata, setan kemudian berkata, inni bari'um minka, aku melepaskan diri dari kamu. Allah Rabbal Alamin, aku takut sama Allah. Kalau ki nggak takut, terserah ki. Ya kan? Dia setelah menggoda kita untuk berbuat kejahatan, dia tiba-tiba mengaku aku takut sama Allah. Ya. Siapa yang ngaku ini? Setan. Ya. Yang ngaku seperti ini setan. Tapi tidak semua orang yang mengaku takut sama Allah setan. Ya. Jangan nanti dikira semua orang yang mengaku takut sama Allah itu setan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki nafsu yang berhasil ditenangkan itu ciri-ciri hamba Allah. Nafsu kita semua punya, tapi nafsu itu harus ditenangkan, harus dikontrol dia supaya tenang. Kalau maka dia akan salah mengambil keputusan. Itu kondisi yang pertama, bahwa hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu pulang dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafsul mutmainnah. Nafsunya berhasil dia kendalikan. Apa saja nafsu itu? Ya, apa saja nafsu itu? Itu sebabnya bahkan nafsu untuk berbicara pun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis, bukan di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau dia, aku berhasrat untuk berbicara, tapi aku memilih untuk tidak mengatakannya. Kenapa? Karena setelah kutimbang-timbang, sepertinya nggak baik apa yang kulakukan. Kalau aku ucapkan ini, mungkin tersinggung dia. Kalau kita kan justru kebalikan, ya sengaja aku pegahnya, nggak terasa, Pak Ji. Sengaja aku kun beraya, nggak idingoy je, ya. Nggak terasa, Pak Ji. Orang-orang yang pulang kepada Allah dengan nafsul mutmainnah itu nggak akan kejadian. Dia justru mengontrol habis-habisan omongannya. Itulah bagian dari nafsul mutmainnah. Jadi bukan cerita apa namanya seksualitas saja, tapi ini cerita juga banyak hal yang terhubung dengan nafsu dan keinginan kita. Bisa nggak kita kontrol keinginan itu? Filsuf Yunani menyebutkan bahwa kebahagiaan itu ternyata bukan pada memiliki sebanyak-banyaknya harta kekayaan. Tapi kebahagiaan itu justru pada kemampuan mengontrol keinginan. Kemampuan mengontrol keinginan. Ini bukan orang Islam yang bilang, orang kafir yang bilang. Filsuf Yunani yang bilang, ya. Kemampuan mengontrol keinginan. Artinya makin mampu kita kontrol keinginan, itu makin bahagia sebenarnya kita. Kenapa? Karena keinginan kita berada di bawah kontrol yang sesungguhnya. Itu sebabnya yang disebut dengan nafsul mutmainnah yang kita sebutkan tadi. Dan itu tidak gampang. Itu sama sekali tidak gampang. Yang kedua, tadi baru satu. Yang kedua adalah, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kembali kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka ridha dan mereka diridhoi. Ada dua sisi penting ini, ridha dan diridhoi. Mereka ridha dan mereka diridhoi. Diridhoi oleh Allah, yang pertama mereka ridha dengan mereka sendiri. Ayat yang seperti ini semangatnya ada di ayat yang lain juga, di surat Al-Bayyinah misalnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sama kasusnya. Siapa orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah yang seperti itu? Orang-orang yang akan berada di surga, khalidina fiha abada. Baru kemudian radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, begitulah orang-orang yang takut sama Tuhannya, kata Allah Subhanahu wa taala.
Itu sama, mirip semangatnya dengan apa yang ada di surat Al-Fajr tadi. Ada dua kategorinya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Atau di dalam surah Al-Fajr tadi, radiyatan maradiyah. Semangatnya sama, cuma dibalik saja. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya setiap pagi kita lafazkan. Apa kita lafazkan setiap pagi? Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan seterusnya. Ya kan? Apa yang kita sebutkan itu kita deklarasikan kepada Allah. Ya Allah, aku rela ya Allah. Engkau jadi Rabbku. Apa makna engkau Rabbku? Aku rela ya Allah, engkau menjadi yang memenuhi keinginanku, yang memenuhi kebutuhanku, yang mengatur hidupku, yang menyakitkanku, yang menyembuhkanku, yang mematikanku, yang menghidupkanku. Aku rela engkaulah yang itu ya Allah. Sehingga apa yang terjadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hari itu apapun yang terjadi tak akan membuat kita kecewa sama sekali. Kenapa? Kita sudah deklarasi tadi. Pergi ke kantor, ketabrak motor, apa kata kita? Raditu billahi rabba. Aku rela ya Allah. Kalau engkau takdirkan sekarang ditabrak oleh orang lain di jalan, aku rela. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencerca apapun, baik kejadian maupun benda ataupun makanan. Kan ada hadis yang menyebutkan dilarang untuk mencerca makanan. Kalau kamu suka makan, kalau tidak suka tinggalkan. Coba bayangkan berapa kali kita cerca makanan? Hah? Bantal baju bakso? Kurang sirah. Itu sudah termasuk. Kurang sirah. Nyo mangga, nyo jihanai, ya kurang. Itu sudah termasuk. Jangan kata-katai sesuatu untuk makanan. Ya, meskipun kita tidak suka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dilaporkan di dalam banyak hadis, ya, dalam salah satu hadis Terima kasih.